ya udah saat it's time to buy dan segala macam. Itu sebenarnya lebih bahaya sih. Bad news is a good news. Oi, hoisasi burides. Kembali lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Video ini bakal beda dan spesial karena aku akan ngobrol banyak soal makroekonomi dan dampaknya ke harga Bitcoin bareng sama seorang technical analyst dan stock influencer dan juga professional trader yang mungkin suka kalian tontonin juga nih. Yap, bener banget. Andi Senjaya. Penasaran gak sih gimana prediksi market Bitcoin dan kripto dari kacamata dan analisa seorang Andi Senjaya? Apakah Bitcoin masih bisa naik lagi atau malah akan anjlok? Simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ngomongin makroekonomi, udah pasti kiblat kita itu ke Amerika Serikat. Dan kemarin Amerika baru saja merilis laporan inflasinya dan ternyata mengalami penurunan selama 6 bulan beruntun. Menurut Mas Andi, pengaruh terhadap pasar kripto itu bagaimana? Apakah positif atau negatif? Ngelihat inflasi di US itu pernah di titik tertingginya itu di angka 9,1%. Ya kan? Terakhir atau kemarin ini sempat rilis juga nih CPI atau Consumer Price Index, itu kita biasanya bisa ngelihat itu sebagai acuan tingkat inflasi di US, ya kan? Itu memang sekarang udah di angka 6,5%. Artinya udah ada penurunan nih. Actually kalau short term ya biasanya ini dimanfaatkan para trader ketika newsnya mau rilis. Kita mau lihat apakah actualnya atau yang sebenarnya terjadi angkanya itu sama nggak sama yang diprediksi. Kalau misalkan dia ternyata lebih tinggi gitu kan, actually itu adalah bagus buat USD. Karena kan inflasi sebenarnya adalah salah satu indikasi sebuah negara itu maju dan berkembang secara ekonomi. Walaupun kalau terlalu cepat pun nggak baik gitu ya. Biasanya akan good for USD-nya. Pengaruhnya apa ke market crypto? Karena kan cryptocurrency ini kan di pairing hampir semuanya majority di pairing sama USD, ya kan? Jadi BTC USD. Kalau misalkan good for USD, itu in the short term harusnya market crypto akan turun. Bitcoin / USD-nya akan turun, ya kan? Sebaliknya, kalau misalkan ternyata inflasinya turun lebih rendah daripada forecast-nya, misalkan di forecast-nya 7%, keluarnya 6,5%, respon marketnya biasanya tuh bad for USD. Kalau bad for USD harusnya kriptonya naik. Itu in the short term tapi ya. Itu in the short term. Tapi in the long term-nya sebenarnya kalau kita lihat secara bigger picture-nya di mana US itu kan mengalami inflasinya sangat cepat ya. Iya, benar. Which is nggak bagus juga. Dan agenda mereka adalah bagaimana caranya dengan mereka naikin suku bunga itu bisa menurunkan perlahan inflasi di US. Dan itu sebenarnya udah mulai terjadi. Masyarakat tentunya atau misalkan orang-orang itu akan jauh lebih stabil gitu ya mungkin. Dan ekonominya akan growing-nya juga akan lebih stabil sehingga mereka mungkin nggak perlu secara psikologi nggak perlu terlalu takut lagi dengan kondisi ekonominya. Mungkin ada sebagian yang mungkin udah lihat ekonominya udah balik stabil lagi. Ya udah kita akan coba sedikit alokasikan buat ke alternatif aset kayak Bitcoin dan kripto yang lain gitu kan. Fakta menarik nih, ternyata inflasi walaupun bikin harga barang naik, tapi secara jangka pendek justru tanda bagus bahwa ekonomi sedang berkembang. Makanya ketika kemarin Amerika Serikat mengumumkan inflasi menurun lewat CPI, berarti itu buruk buat USD. Nah karena banyak aset kripto yang di pairing menggunakan USD, harga kripto jadi naik. Tapi, kalau dalam jangka panjang, inflasi AS masih dianggap terlalu tinggi. Jadi, jangka panjangnya, AS masih bikin kebijakan untuk naikin suku bunganya untuk menekan inflasi. Masalahnya untuk kripto, kalau suku bunga pada naik, orang-orang akan tertarik untuk nabung di bank dengan suku bunga yang lebih tinggi ketimbang beli aset kripto. Makanya, harga kripto jadi turun karena nggak ada tekanan beli. Kalau menurut Ko Andi ini berdasarkan technical analysis atau bagaimana itu harga Bitcoin paling tinggi dan paling rendah di tahun ini berapa? Market crypto itu udah start bearish. Jadi bigger picture-nya sekarang itu sebenarnya masih bearish. Penguatan yang terjadi di awal tahun 2023 itu bisa jadi salah satu pergerakan koreksinya daripada bearish-nya tadi. Ya, koreksi bearish ya. Balik lagi, kalau market itu bisa naik dan turun, tapi yang menentukan arah itu lebih ke trennya. Jadi mungkin saat ini short term-nya lagi uptrend nih, cuman belum
ada significant confirmation di mana marketnya ini ada indikasi buat selesai bearishnya dan back to the bullish again gitu. Jadi mungkin kalau aku pribadi nggak mau terlalu assume banget sekarang seperti apa, karena kalau kita udah ngomong oh sekarang kayaknya udah bullish lagi nih, marketnya udah mulai ijo-ijo lagi, harga kripto semua udah naik lagi, ya udah saat it's time to buy dan segala macam. Itu sebenarnya lebih bahaya sih menurut aku pribadi. Ya kan? Jadi buat aku sih lebih sabar aja, menunggu konfirmasi yang lebih valid lagi nih, buat ngelihat oh bottomnya udah terjadi dan start to bullish lagi, baru di situ kita bisa action. Jadi kalau aku pernah prediksi sebenarnya ada potensi BTC ini masih akan turun ke sekitar 13.000, maksimal 10.000 sih. Oh, yang paling bawah 10.000. 10.000 as a psychology support, kayak gitu sih. Jadi orang akan memikir ini kayaknya udah nggak 5 digit lagi nih si Bitcoinnya. Gila, sebelumnya udah sempet ke 69.000, sekarang tembus di bawah 10.000. They start to actually, ada yang mungkin udah nggak percaya akhirnya menjual, tapi ada yang take it as an opportunity, they buy a lot in that area sih mungkin. Menurut aku pribadi seperti itu. Cuman kita nggak ada yang tahu. Kalau aku pribadi as a technical analyst gitu ya, mungkin melihat penguatan ini di awal tahun 2023 sampai detik ini, itu sebenarnya is a part of the bearish trend, which is itu merupakan koreksi ke atas sih. Karena kan kita tahu sendiri kalau di kripto kan volatilitasnya tinggi banget ya. Sekali turun aja tuh bisa turunnya 20%. Ya kan, bisa belasan persen. Jadi kalau misalkan sekarang ada kenaikan di atas 10%, actually it's a very normal correction juga sih kalau di market crypto gitu. Batas atasnya atau misalkan harga tertinggi di tahun ini 2023, halvingnya kan 2024. Jadi mungkin dan hampir pasti mungkin nggak akan langsung back to the previous high gitu ya, atau ATH. Jadi mungkin lebih ke around 30.000 lah. Itu udah paling bagus sih. Paling bagus sih, 30.000 udah paling bagus sih menurut saya. Menurut analisa teknikal dari Andi Sanjaya, lowest Bitcoin di 2023 berada di sekitar 10.000 hingga 13.000 dolar dan highest-nya di 30.000 dolar. Gimana menurut pendapat kalian? Yuk coba komen di bawah. Seberapa yakin cycle dari Bitcoin ini akan terulang lagi menjelang halving? Oke, mungkin nggak 100% sama, ya kan? Cuman kita bisa lihat ada kecenderungan yang mungkin terjadi. Jadi tetap kita nggak bisa yakin 100% banget sama history. Tapi at least history ini bisa jadi clue buat kondisi pasar sekarang. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang itu pelaku pasarnya sama-sama. Sama-sama manusia, sama-sama kita yang punya emosi, yang punya fear, greed, ya kan? Yang punya ekspektasi dan segala macam. Jadi semuanya kurang lebih sama. Mungkin kalau kita nggak belajar dari masa lalu gitu ya. Kita asal invest di Bitcoin atau di kripto, kita anggap itu seperti saham, dimana mungkin kalau koreksi ya cuma 20% atau 30% udah balik lagi ke atas gitu kan, karena 20% 30% di saham udah lumayan dalam, tapi ternyata bisa sampai 90%. Nah, angka 90% itu bisa dapat dari mana, atau 80% bisa dapat dari mana kalau kita nggak lihat dari sejarahnya. Ya, bener banget. Kita nggak boleh yakin 100% sama kejadian masa lalu. Tapi perlu diingat kalau para investor dan trader ini pelakunya ya sama-sama saja dari dulu. Data per cycle-nya juga tidak terlalu beda jauh. Jadi ya patut banget kita jadikan pembelajaran. Strategi apa yang baik dilakukan untuk saat ini? DCA atau lump sum? Oke, dua-duanya baik kalau kita bisa menguasai both of the strategies. DCA mungkin jauh lebih simple. Tapi kalau misalkan how we use the DCA strateginya in the wrong way, itu juga bisa lead us to the bad result gitu. Kalau kita lihat DCA itu juga harus dilakukan dengan benar. Itu juga harus pakai analisa gitu. Jadi kapan aja sih kita bisa mulai untuk nyicil gitu kan, untuk mulai dollar cost averaging di harga berapa aja. Pastinya kan masalah harga juga kita pengen cari harga yang paling baik, ya kan, untuk memaksimalkan hasil investasi kita. Jadi kalau kita nggak ada analisis juga, kita nggak tahu nih, mungkin waktu turun dari 69.000 ke 30.000, kita udah mikir itu udah murah banget, karena udah minus 50% gitu, atau udah koreksi 50%. Mungkin kita udah masuknya, portofolionya udah mungkin, walaupun DCA udah gede gitu ya, misalnya udah 40%. Kemudian turun lagi dikit lagi, misalnya 25.000 udah dimasukin lagi 20%. Turun lagi ke 20.000 udah dimasukin lagi misalkan berapa persen, sisanya misalkan. Terus sekarang kita DCA-nya ternyata in fact harganya masih turun terus sampai ke 15.000 nih misalkan. Terus nggak punya amunisi lagi, ya sama aja, harga average-nya di atas. Tapi kalau DCA mungkin jauh lebih basic dan sederhana gitu kan. Cuman tetap aja kan market kripto kan high risk asset gitu ya. Jadi volatilitasnya juga tinggi. Jadi harus tahu nih di manakah harga-harga yang ideal untuk kita bisa melakukan
pembelian yang ideal kayak gitu sih. DCA mungkin nggak terlalu timing ya, cuman at least kita tahu di range harga berapa, kita udah mulai start untuk ini, jangan sampai salah secara analisis harganya. Kalau lump sum sendiri, berarti kan sekali tembak gitu kan di satu harga. Nah itu juga kita harus punya timingnya kapan. Timing yang paling oke adalah ketika marketnya udah start back to the bullish again dan udah selesai udah ada konfirmasi reversal. Itu adalah momen yang paling oke sebenarnya untuk lump sum. Jadi ya nggak gampang juga, cuman bisa dilakukan sih. Dua-duanya bisa dilakukan sih. DCA atau dollar cost averaging emang lebih simple karena kita melakukan pembelian secara bertahap. Sedangkan lump sum adalah pembelian yang langsung dilakukan dalam satu waktu. Tapi banyak yang salah paham nih. Banyak yang ngira DCA bisa asal dilakukan kapan saja sesuka hati. Tapi ternyata kalau terlalu asal tanpa timing yang pas bisa bikin rugi juga. Sedangkan untuk lump sum bisa dilakukan di bottom saat konfirmasi reversal udah mulai terlihat. Tapi kan nggak ada yang bisa ngeramal kapan bottomnya. Maka dari itu lump sum lebih sulit. Terus gimana dong biar nggak salah langkah? Kita harus tetap melakukan analisis dan do your own research sebelum memulai melakukan investasi. Mana menurut kalian yang paling baik dilakukan? DCA atau lump sum? Coba komen di bawah. Oke, yang pertama pasti kita harus tahu dulu bahwa kripto itu adalah high risk asset, ya kan? Jadi untuk alokasi portofolionya juga kalau bisa jangan besar banget, ya kan? Mungkin kalau saya pribadi punya preference nggak lebih dari 10% lah gitu atau 5%. Tapi kita tahu bahwa ini adalah market yang potensial banget karena kita udah lihat juga dari sebelum-sebelumnya kali super cycle bull run, satu kali bull run itu bisa naiknya kan bisa lebih dari ratusan persen lah ya. Nah itu sebenarnya adalah potensi ada di sana kayak gitu. Dan ya actually kita juga looking for itu kan ke depannya. Yang pasti yang pertama jangan greedy aja sih Pak, karena banyak banget kalau saya lihat waktu bull run yang kemarin kelihatan banget banyak yang gampang dapat profit dan segala macam sehingga mereka malah makin greedy, makin ditambahin lagi modal mereka di kripto ya kan. Nah lebih ke ini aja sih alokasi porto dengan baik sehingga psikologi kita juga nggak terganggu sih. Dan semoga nanti kalau misalkan sesuai dengan cycle yang sebelumnya gitu ya, and we believe that history will repeat itself, bottoming bakal ada di 2023 dan start untuk back to the bullish sampai ke halving di 2024 dan nanti di akhir 2024 mungkin bisa panen lah. Itu harapan kita semua lah ya di sini. Dan para pemirsa juga kayak gitu sih. Semoga 2023 is gonna be a good year sih untuk kita bisa dapat profit ijo-ijo cuan. Oke, gimana menurut kalian diskusi kita sama Andi Senjaya tadi? Like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Bukan investasi, Semua bisa kripto.